Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. mohon maaf, barangkali dalam pertanyaan ini kurang bagus dan mengejutkan. Saya mau bertanya, permasalahan siksa kubur. Al-Quran dijamin kebenarannya. Di dalam surat Yasin, ayat 51 dan 52 mengatakan, ketika trompet ditiup, maka seketika itulah terbangun dari tidurnya mereka itu dan hidup untuk menghadap Tuhannya. Kemudian di ayat yang 52-nya mereka bertanya, siapakah yang membangunkan kami dari tidurku? Artinya, kalau saya berpikir masalah ayat ini, siksa kubur itu sepertinya tidak ada, Bu ya. Jadi ketika kita mati, ini ditidurkan. Seperti itu. Ini barangkali saya pertanyaan ini salah. Mohon maaf gitu. Karena berdasarkan ayat surat Yasin ayat 51 dan 52 seperti itu. Apakah siksa kubur dan nikmat kubur ini hanya pendapat sekte atau seperti apa? Mohon penjelasan dari Buya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini masalahnya mah, siksa kubur dan nikmat kubur itu artinya nanti ketika kita meninggal dunia, maka kondisi kita nanti akan berbeda-beda tergantung kepada amal perbuatan kita. Satu adalah orang yang meninggal dunia, dia dalam keadaan suci, bersih, dosa-dosa kecil yang dia lakukan sudah mendapat ampunan dari Allah semua. Pas ketika meninggal itu semua perbuatannya itu clear, bersih, nilainya 100 semua. 10 mata pelajaran ini nilainya 100 semua. Artinya tidak ada catatan keburukannya, mulus. Kalaupun ada sudah mendapat ampunan. Nah, kalau dia murni tidak tidak membawa dosa sekecil apapun, maka orang ini ya tidak mendapatkan nikmat surga dan juga tidak mendapatkan tidak mendapatkan nikmat kubur dan juga tidak mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena orang ini langsung akan dibawa oleh malaikat masuk surga. Jadi artinya sekarang ini surga sudah ada penduduknya. Siapa? Yaitu mereka yang ketika meninggal tidak membawa dosa. Siapa mereka? Adalah mereka orang yang sudah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah. Dalam firman-Nya dikatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang berjiwa damai, orang-orang yang sudah mencapai tingkat nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Tuhan, irji'i, yuk pulang. Kemana? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Bagaimana? Radiyatan mardiyah, Tuhanmu akan senang dan engkau juga akan senang. Yuk pulang, wadkhuli fi ibadi, yuk ikut rombongan bersama hamba-hambaku. Begitu berangkat kendaraannya, begitu sampai tujuan
pintu dibuka, fadkhuli jannati, silahkan masuk surga. Jadi satu, kondisi orang yang matinya tidak menikmati nikmat kubur dan tidak mendapatkan siksa kubur, tapi sudah langsung masuk surga karena mereka tidak membawa dosa sedikit pun. Artinya dijamin lulus 100% sehingga tidak menunggu dihisab dulu. Apa yang mau dihisab lulus semua kok. Apa yang mau dihitung? Yang lulus 100 semua nilainya. Itu. Ini namanya nafsul mutmainnah, satu. Yang kedua adalah orang-orang yang meninggal dalam membela kebenaran, yang disebut dengan pahlawan-pahlawan atau syuhada bahasa Arabnya. Satu orang namanya syahid, jamaknya adalah syuhada. Pahlawan itu juga tidak mendapatkan siksa kubur dan juga tidak mendapatkan nikmat kubur. Karena mereka dinyatakan oleh Tuhan tidak mati, tapi masih hidup dan masih menerima rezeki dari Allah. Udah? Di mana dasarnya? Al-Quran juga. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Saya terjemahkan biar kamu paham. Wala tahsabanna, dan jangan sekali-kali engkau menduga, alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh, fi sabilillah, dalam membela jalan Allah, membela kebenaran, perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia melawan Belanda, mati tertembak di medan pertempuran. Ya, jangan kau duga mereka amwata, sudah meninggal. Tidak, bal ahyaun, tapi mereka masih hidup. Inda rabbihim yurzaqun, artinya yurzaquna inda rabbihim, mereka masih menerima rizki dari Allah. Udah, yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang meninggal tidak membawa kebaikan, membawa kejahatan semua. Maka begitu masuk kuburan mereka menerima hukuman siksa kubur sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang berapa? Yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah dilihat raportnya. Kalau yang pertama tadi baik semua langsung surga. Nah ini buku catatannya kebaikannya banyak, kejahatannya juga banyak. Malaikatnya bingung. Ya Allah, ini dimanain, digebukin apa langsung masuk surga? Mau dikirim ke surga langsung, dia banyak kejahatannya. Mau digebukin, dia banyak kebaikannya juga. Jadi mana? Ditidurkan. Udah, artinya tidak mendapatkan siksa kubur dan tidak mendapatkan nikmat kubur, tetapi ditidurkan. Nah, itulah yang disebutkan nanti di hari akhirat kiamat datang mereka dibangunkan. Wa idza nufikha fis-suri fa idhum jami'un ladaina muhdharun. Nanti akan bangkit kembali. Nah, mereka yang bangkit dari tidur itu, tidur panjang, nggak tahu berapa miliar tahun, ya, mereka akan terkejut dan akan mengatakan, ya wailana mamba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Mereka akan bertanya, siapakah gerangan yang membangunkan kami dari tidur kami? Sedang enak-enaknya tidur kok dibangunkan, siapa yang bangunkan? Malaikat menjawab, hadza ma wa'ada rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah Maha Penyayang. Wa sadaqal mursalun, sungguh benar apa yang dinyatakan oleh para
utusan-utusan Allah, ini namanya kiamat. Itulah status orang yang dalam kuburan. Jadi tidak satu kondisi yang sama. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini banyak dibicarakan di medsos, di Twitter, ya, di majalah-majalah koran. Ada sebagian orang yang meragukan adanya siksa kubur. Mereka mengatakan bahwa itu sebetulnya bukan siksaan, tetapi hanyalah sebuah mimpi. Oke, saya tidak mau berbantah dengan mereka, mangga. Jadi tidak ada nikmat kubur, ya terus. Tidak ada sisa kubur, ya terus. Apa yang mereka alami hanyalah sekedar mimpi. Dalilnya yaitu ketika dibangunkan mereka terkejut dan mereka statusnya dalam keadaan tidur. Ya wailana mambathana mimmarqadina, dari tidur kami. Jadi mereka tertidur. Jadi kalau begitu tidak ada sisa kubur, tidak ada nikmat kubur. Mereka tertidur. Oke, saya tidak akan berbantah dengan Anda. Boleh saja, saya paham. Nah, sekarang saya mau nanya kepada hadirin yang ada di ruangan ini. Saya nanya Pak Tato aja dah. Apa yang Anda rasakan mimpi, nightmare, kabus, mimpi seram, dikejar-kejar macan? Capek. Sampai Anda terbangun, berkeringat, ya, sampai 1 hari Anda merasakan tidak nyaman. Ada satu kesedihan, ya, menggap-menggap napasnya. 1 hari Anda merasakan tidak nyaman karena mimpi dikejar-kejar macan. Sebetulnya Anda mimpi atau benar-benar kejar macan? Mimpi. Enak enggak? Capek enggak? Capek tak? Berkeringat enggak? Iya. Mengganggu pikiran enggak? Ya udah. Terus gimana? Iya mimpi. Iya sudah mimpi. Enak enggak? Enak. Anda tersiksa enggak? Tersiksa. Mungkinkah Allah menyiksa kamu dengan mimpi? Terus jadi masalah apa? Paham gak pikiran saya? Ya. Kalau Anda tidak percaya ada siksa kubur, tapi Anda percaya enggak bahwa Allah memberi siksa dalam mimpi? Bisa enggak? Bisa. Allah bisa memberikan kenikmatan dalam mimpi? Bisa enggak? Pernah enggak keluar air mani dalam tidur? Sering. Enak enggak? Ya, malah lebih enak dari yang nyata kok. Kalau nyata mah ada kentutnya. Dalam mimpi indah kan? Cantik mana? Yang dalamnya atau dalam realita? Dalam mimpi. Ya wis paham. Masih itu aja. Iya, pemirsa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.